Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin berjamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kajiannya adalah tentang masalah rukun dan fardu sholat. Ini adalah merupakan perkara yang sangat penting di dalam ibadah sholat. Mengapa? Karena ini adalah wajib untuk dikerjakan. Kalau salah satu fardu dan rukun sholat ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu nanti yang paling penting, yang sering mungkin banyak orang dilupakan. Apa itu? Adalah tumaknina di dalam sholat. InsyaAllah nanti kita sampai ke masalah itu. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, kita awali dengan dakwah al-ma'ruf nahi munkar yang saya ambil tema sekarang, nasihat menjaga ibadah sholat. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidu 'alas sholati." Jagalah atau peliharalah sholat. Sholat apa? Seluruh sholat. Was sholatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta ini para ulama sepakat bahwa sholat asar. Ya, karena sholat asar itu sangat penting. Selain pergantian malaikat, bahwa sholat asar ini merupakan ciri orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Berdirilah, artinya untuk Allah kita sholat itu dengan khusyuk. Ya, karena dengan khusyuk sholat kita akan menjadi diterima oleh Allah. Kalau enggak khusyuk, maka sholatnya oleh Allah diancam, fawailun lil musholli, celaka orang yang sholat. Karena di dalam ayat yang lain bahwa ciri orang beriman adalah sholatnya khusyuk. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada ungkapan dari si celurit emas. Si celurit emas, namanya Tis'awawi Imron. Kebetulan beliaunya adalah satu kota dengan saya. Bahkan dulu beliau kalau sholat Jumat, dia yang khotibnya saya suruh imami. Ini sudah terkenal, disebut dengan sastrawan dengan julukan si celurit emas. Kalau Ainun Najib adalah Kiai Beling. Apa kata Sawabi Imron? Sholat itu adalah merupakan meratakan kepala dengan tanah. Dengan jejak kaki yang diinjak-injak setiap hari. Dia menunjukkan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Kita bumi diinjak dengan kaki, ternyata kepala kita harus mencium tanah itu. Bahkan Rasulullah itu kalau sholat, karena masjid dulu masih tanah, itu sholatnya ya ke tanah. Kemudian sholat pohon, gunung, batu, dan mineral tak berdiri. Apa maksudnya? Bahwa ternyata makhluk Allah itu semuanya adalah sholat. Hanya tidak bisa dia rukuk dan sujud. Pohon itu sholatnya berdiri. Makanya mengapa Nabi Sulaiman bersama umatnya itu kalau sholat hanya berdiri saja. Nabi Muhammad lengkap. Mungkin agama yang lain juga ada sholatnya, tapi hanya berdiri atau rukuk saja.
Sholat hewanku serta segala makhluk kaki empat menyerahkan lehernya dengan ruku. Hanya ruku saja. Makanya lihat kaki empat mulai dari sapi, kambing, dan lain sebagainya bisa ruku. Sholatnya seperti itu. Dia ruku. Saja. Kalau manusia sholatnya dengan sujud. Oleh sebab itu, kata Desa Imron, hanya manusia yang bisa sujud. Kita adalah makhluk yang luar biasa. Mengapa dengan sujud tempat kita terhormat yang kita hormati? Kan kalau ada kepala itu disakiti, kadang-kadang kita marah. Makanya kalau ada orang yang derajatnya tinggi dikatakan kepala. Di kepala sekolah ya kan? Tinggi Pak. Kepala bagian, kepala rumah tangga, kepala dan lain sebagainya. Kita hormati. Tapi apa? Ternyata otak kita yang terhormat itu kepala kita lebih rendah. Dan ini ketika pantat. Makanya ketika kita sujud, pantat kita itu lebih tinggi, harus dinaikkan. Jangan diratakan dengan kepala. Justru lebih J-nya satu, punya lebih satu. Justru segala darah meluncur, memancat deras sekitar ke otak. Makanya orang ahli sujud insya Allah sehat darahnya, tak akan stroke, apalagi stres itu ya. Saya sholatlah biar nggak stres stroke. Ketika bangkit atau bakti dari sujud, maka orang yang sholat itu pasti bertambah segar, sehat dan bahagia. Kalau ada orang sehat tidak segar, tidak sehat dan tidak bahagia, berarti ada yang salah sholatnya. Desa Imron, sastrawan, si celurit emas. Kemudian Imam Hasan berkata, waspadalah, sholat yang tidak disertai dengan kehadiran hati akan mendatangkan musibah di kemudian hari. Jadi banyak orang sholat itu yang penting sholat, tapi hatinya tidak pernah. Ya Allah. Padahal sholat itu, kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kontak kita dengan Allah. Jadi kalau Rasulullah itu menghadap Allah dengan Isra Mi'raj, kita mi'rajnya adalah dengan sholat. Karena sholat dialog. Kadang itu nanti dalam surat Al-Fatihah, ketika nanti rukun sampai Al-Fatihah, kita nanti ada dialog. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah, jangan cepat-cepat. Ulama mengatakan kalau bisa Al-Fatihah itu harus bernafas. Karena ada, kadang-kadang saya tahu juga ada imam itu Al-Fatihah satu nafas Pak. Iya. Bilar. Padahal itu adalah dialog dengan Allah. Terus satu diskusi nanti ada, salah satunya saya buka, bahwa nanti ketika kita baca Al-Fatihah, ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah itu menjawab. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin. Bernafas dulu. Dan Allah menjawab itu. Hambaku sedang memujiku. Ya dijawab oleh Allah dulu. Dan selanjutnya nanti kita lihat dalam pihak. Tapi mengatakan ketika kita sholat, aku kata Umar Abdillah, kita semuanya berdiri seolah-olah sedang dihadapkan di pengadilan Allah. Makanya jangan main-main. Nah, sholat itu tidak main-main. Oleh sebab itu ada dua kemungkinan tentang Amir Abdillah. Kamu bisa surga atau neraka. Kita ketika sholat kita diterima oleh Allah dan sholat surga. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ya, maka ancamannya neraka. Karena fawailul lil musholin. Karena orang yang sholat kata Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun.
Orang yang sholatnya tidak khusyuk atau lalai. Lalai itu macam-macam. Ada yang bacaannya, ada tumakninahnya, ada yang mungkin wudhunya nggak benar, atau mungkin ada orang sholat oleh Rasulullah dalam satu hadis juga ada nanti itu disuruh diulangi. Sebulan sholat lagi. Setelah sholat 2 kali, ulangi lagi. Sampai 3 kali. Kamu nggak sholat. Kenapa? Kamu menurut bahasa saya, kamu silat. Kenapa? Karena terlalu cepat. Waktu mana itu? Sholat sekali lagi. Sudah saya sampaikan juga. Beda dengan silat. Kalau silat gerakannya cepat. Saya cepat. Boleh silat pelan-pelan. Kalau sholat, jangan terburu-buru. Harus pelan-pelan. Bedanya sholat dengan silat. Maka kata Abdullah, orang yang sholat itu bisa 2, bisa surga atau neraka, tergantung sholat kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sholat kita khusyuk. Para ulama mengatakan, sholat mengingatkan tawakal dan membuang emosi negatif, yaitu masalah yang membebani jiwa. Jadi kalau kita punya masalah, sholat lakukan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Tiap Rasulullah itu punya masalah, dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak. Nggak ada waktunya, kapan saja. Ya, ketika kita punya masalah, mau ngadu kepada Allah, adulah kepada Allah dengan sholat. Mengapa? Karena dengan sholat Allah hadir untuk mengambil alih semua beban hidup kita. Apa saja persoalan kita. Rumah tangga, pekerjaan, anak kita. Kemudian sholat itu membentuk pribadi qanaah. Maka ia kurangi nafkah keinginan. Orang sholat itu keinginannya tidak muluk-muluk. Di dunia, bahasa gampangnya, hidup kita itu bukan untuk makan, tapi sekedar makan untuk hidup. Mengapa? Kalau hidup untuk makan, itu nanti makan, akhirnya kalau kurang makan lagi cari. Tapi kalau makan, sekedar makan untuk hidup. Makan, yang penting bisa hidup. Oleh sebab itu, kebahagiaan tidak bisa diraih dengan jerih payah. Walaupun banting tulang banyak hartanya, triliunan ditaruh di bunker, tapi gak akan bahagia dia. Tapi dengan sholat, maka orang itu dengan dapat mengurangi keinginannya. Terkendali sholat, karena itu menahan hawa nafsu. Nah ini nasihat untuk menjaga sholat dari Syekh Profesor Dr. Hashim Al-Kirikuti. Wasiat terbesarku untuk keluargaku, keluar keluargaku, lebih lagi anakku, saudara-saudaraku, saudara-saudariku, dan orang-orang yang aku cintai. Insyaallah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syim salam. Sebagai perhatian terkesan kalian, jadikan sholat setiap hari dan setiap waktu. Insyaallah kita sudah. Untuk apa? Sebagai perhatian terbesar kalian dan tujuan kalian. Tujuan kita ya sholat. Kenapa? Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan sholat itu di atas segala-galanya. Usahakan sholat itu lebih penting dari apa saja. Makanya ketika azan dikumandangkan, apa kalau bisa kita tinggalkan? Kecuali terpaksa. Sebabkan itu jika ada. Kenapa? Karena panggilan azan itu adalah dalam rangka
menghilangkan kita dari dunia, hidup dunia, menuju ke kehidupan akhirat. Hanya adzan itu panggilan mulia. Makanya mengapa dalam adzan itu sampai ada namanya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo kata Allah. Bayangkan Allah sampai ini, ayo kamu menuju kemenangan. Cuman kita nggak senang jadi pemenang, senangnya jadi pecundang. Udah ada adzan masuk sibuk dengan pekerjaannya. Ya, kalau terpaksa nggak apa-apa sekali-sekali. Kalau tiap saat berarti kita tidak perhatian kepada sholat kita. Mengapa? Karena dengan sholat diperhatikan, niscaya kita akan diberikan taufik dan kebahagiaan dengan izin Allah. Makanya tadi ketika adzan hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan dan kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Tapi dengan izin Allah. Makanya mengapa jawaban kita ketika adzan itu la haula wa la quwwata illa billah. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau Allah Akbar sama. Asyhadu an la ilaha illallah sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo kita menuju salat, la haula wa la quwwata illa billah. Kenapa? Tidak ada dan upaya kekuatan kecuali hanya Allah. Makanya kita digerakkan oleh Allah. Ketika kita ada adzan datang ke masjid, berarti alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah. Kenapa? Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Berarti kalau kita nggak datang, ya digerakkan oleh setan, ditahan oleh setan. Maka dari itu ketika adzan itu, setan itu lari dulu, birit-birit. Bahkan menurut ulama itu sambil ngentut-ngentut itu, saking takutnya. Terus setelah adzan datang lagi, untuk apa? Mengganggu. Iqamah lari lagi. Setelah iqamah, ganggu lagi. Kalau tadi setelah adzan itu mengganggu supaya tidak sholat, jangan sholat dulu, nanti aja. Ini masih pekerjaan belum selesai. Ini dagangan itu laris. Bahkan mungkin ketika adzan itu kadang laris-larisnya, Pak. Ada satu kisah itu. Ya, seorang ibu luar biasa ini. Seorang ibu, Pak. Dia jual kue, mungkin seperti Pak Mustamil. Tapi Pak ketika adzan aja Pak ditinggal Pak. Walaupun ramai, dia berbisik. Jangan-jangan ini bukan manusia yang beli. Bisa saja setan. Ya kan? Karena setan bisa berubah warna jin. Jadi manusia membeli supaya tidak mau sholat. Tinggalkan Pak. Kan sholat. Luar biasa. Ya kita harus seperti itu. Supaya kita bahagia. Sesungguhnya menjaga sholat pada waktunya adalah tanda terbesar iman yang mulus. Jadi kalau sholat kita tepat waktu, tidak ketika adzan, ya, itu kita sholat kalau berjamaah, itu menunjukkan Mbak, iman kita ngukur lurus dan benar. Mengapa? Karena orang beriman itu tidak semuanya benar. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kamu bukan orang beriman. Jangan beriman, hanya mulut. Hanya peminan nasi dan sebagian di antara manusia itu dia hanya ngomong kata Prabowo. Ngomong kok dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, kamu belum beriman. Kenapa? Ada jadi didatangi. Ada kajian nggak didatangi. Sibuk dengan urusan dunianya masih. Jumatan juga begitu yang pernah saya singgung. Dia tahu Jumatan bahwa Jumatan itu batasnya kalau sudah khotib nggak member sudah ditutup catatannya oleh Allah. Tapi kita nggak takut. Takutnya kepada atasan kita. Kayaknya lihat Pak kantor-kantor sekarang sudah pakai gini. Ada tetangga saya yang pagi-pagi, ya termasuk teman saya dulu, pagi-pagi, termasuk saya juga pernah dulu. Supaya nggak telat.
Absen baru pulang dulu, Pak. Nggak kebetulan sampai hari Sabtu ini. Hari Sabtu memang nggak ngajar, cuma senam. Tapi kan eman-eman karena dari buat kita kenapa ketika Allah memberikan 27 juta, kita pilih yang 1 juta, ya kan? Berjamaah 27 kali. Artinya gaji kita 27 juta dan itu pasti diterima. 1 juta belum tentu. Tergantung. Soalnya mau farid itu kalau khusyuk baru diterima oleh Allah. Pahalanya cuma satu. Tapi kalau berjamaah pasti diterima oleh Allah. Ya rugi kalau enggak sholat berjamaah. Silakan sholat berjamaah. Kenapa? Tanda iman yang tulus dan benar. Itu juga merupakan timbangan yang teliti untuk mengukur ketulusan seorang hamba kepada Allah. Lihat Pak, kalau kita ingin bahwa kita benar-benar hamba Allah yang tulus, sholatnya tepat waktu. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya. Auzubillah minasyaitonir rajim. Faqimus shalah, maka dirikanlah sholat. Inna sholata sesungguhnya sholat kanat. Ya, itu. Sesungguhnya sholat kanat. Alal mukminina kita bawa kita. Nah ini. Tidak ada waktunya. Ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu bagi orang beriman. Kita bawa kita. Itu ada waktu-waktunya tertentu. Ya walaupun boleh saja sholat itu nanti ketika akan lama baru kita sholat, tapi kan rugi. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibadi ilahi as-salat ala waktiha." Bayangkan, kita itu ingin dicinta oleh Allah, cuman kita itu tidak mau dari ya Allah seperti itu. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Dalam hadis lain adalah awal waktunya. Diawali waktuha, awal waktunya. Awal. Kecuali sholat zuhur. Sholat zuhur zaman Rasulullah itu karena terik panas, itu agak sedikit. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada alasan pakai AC. Panas pak, aku sudah AC dengan semua. Zaman dulu, zaman Rasulullah kan panas-panasnya. Jangan zaman Rasulullah. Sekarang saja di Mekah itu dan Medina. Medina lebih panas lagi dari Mekah. Apalagi dulu zaman Rasulullah nggak ada AC. Karena Medina kan ada AC-nya di dalam. Kemudian di luar ada dikasih air ini tuh. Riwayatnya agak main-main. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Maka jagalah sholat tersebut tadi ya. Hafizu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang kata Allah tadi. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta, dan sholatlah dengan khusyuk. Nah ini perhatiannya. Jangan kalian itu dikalahkan oleh setan atau diperdaya oleh setan. Ini musuh kita. Jadi ingatkan oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Tapi kita berteman dengan setan itu. Contohnya seperti itu. Dia sholat, nggak mau sholat. Tapi kita temannya setan. Itu temannya setan. Dalam suatu hadis, kalau ada orang yang ketika adzan subuh tidak bangun, itu dikencingi oleh setan kuek. Setan kuek pisan. Padahal setan memang kuek. Dia lebih Adam sampai nanti hari kiamat nggak pernah mati. Kan setan yang pertama itu kira-kira umurnya sudah berapa itu? Itu kencing Pak. Kencingnya setan mau udah. Tidak ada. Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau kita lagi dari itu, masa setan itu miring ke kanan kiri, yang kanan bisa kencingnya Pak. Maka dari itu jangan terlalu tidur malam atau suka berkadang berlebihan. Udah berlebihannya boleh Kak kita
begadang, tapi jangan berlebih-lebihan. Begadang boleh begadang. Kan? Sudah dikasih tahu sama Umairah mah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi nanti sampai meninggalkan sholat subuh. Ya, dengan berjamaah. Wah, sudah tidak sholat berjamaah subuh, hilang pisan subuhnya. Dikelon itu sama setan itu. Mungkin dipeluk ya, oh, cium-cium itu. Bariku ditendang gitu. Maka sholat subuh cukupilah sebagai keutamaan. Mengapa? Karena siapa yang menunaikan sholat subuh, apalagi berjamaah, maka ia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang bisa sholat subuh, apalagi sholat berjamaah, diberi jaminan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Man sholat subha wa huwa fi dimiyatillah, fi dimmatillahi, fala yadlu banna labunukahu min dimmatihi bisyai'in wa yutlikuhu fi nari jahannam." Nah, belakangnya hati-hati. Wa yutlikuhu fi nari jahannam. Kudu, itu tadi kan. Makanya sholat ada dua tadi. Kalau nggak surga ini neraka jahanam. Jahanam jaminan. Padahal jahanam itu neraka yang paling keras siksaannya. Yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah, maka ia akan berada dalam perlindungan Allah. Maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali Allah menuntut kalian terkait perlindungannya itu sedikit pun. Ya sudah saya lindungi kamu tidak mau sholat subuh. Nanti Allah akan menuntut. Jika Allah menuntutnya, niscaya dia akan mendapatkannya. Lalu melemparkannya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Itu sahih hadisnya. Dan banyak hadis-hadis yang misal dengan ini. Berbahagian kita, berarti kita ketika sholat subuh dan apalagi berjamaah, kita dilindungi oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang sholat subuh tadi, apalagi berjamaah, termasuk keimanan yang paling sempurna. Termasuk menjaga sholat-sholat yang lain. Karena subuh saja. Ingat, sholat itu adalah 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Apalagi 7 hari sekali atau Jumat. Ada lagi yang sholat hanya 1 tahun 2 kali. Lihat saja, nggak percaya. Coba lihat ketika sholat hari raya itu. Padahal imamnya sholat sudah diumumkan. Muhammadiyah saja Surabaya itu berapa tempatnya itu? Tidak semua Pak. Itu baru Muhammadiyah, belum masjid-masjid. Ketika sholat subuh di mana dia? Oh nggak ada. Itu adalah telah menjadikan bagi orang yang menjaga sholat itu keutamaan yang besar. Dalam suatu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah, dia berada dalam dimah atau jaminan atau perlindungan Allah tadi, yaitu dalam keamanan dan tanggungan Allah. Jangan khawatir, Pak. Allah akan menjaga. Apa saja, rezekinya dijaga, keluarga kita dijaga, insya Allah semuanya dijaga, karir kita dijaga. Ya, walaupun kita tidak jadi wakil presiden, tidak apa-apa, itu dijaga. Daripada jadi wakil presiden, tapi si demo terus. Sholat subuh dikhususkan di antara sholat-sholat lainnya. Ini keistimewaan sholat subuh. Karena di dalam Al-Quran mesti dipisahkan. Dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, Aqimus sholat lidudul kisyamsi ila ghusyaki laili wa Qur'an al-fajr.
Kenapa? Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholat liduluki syamsi, dirikan sholat mulai dari terbitnya matahari ila ghusyakil laili, sampai larut malam. Wa Qur'anal fajr, dipisah oleh Allah, dan kerjakan sholat subuh. Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sholat subuh itu disaksikan malaikat. Malaikat itu turun, Pak, pas subuh. Cuman kita nggak lihat. Coba dilihat, ya takut kita mesti sholat subuhnya berjamaah di Masjid Muhajirin penuh ya. Pak Is bingung bangun lagi. Ya, malaikat ya. Apalagi malaikat janjikan. Ya, siapa yang sholat langsung dikasih, apalagi sop pertama dapat unta. Waduh, kata Rasulullah seandainya tahu sampai diundi tuh. Cuma seandainya, karena kita nggak mau tahu. Sehingga sholat itu nggak rebutan sop pertama, yang direbut sop belakang supaya bisa sendenan. Jumatan juga begitu kan, yang banyak itu. Datang awal tapi di situ. Nggak itu, yang aneh. Padahal di belakang itu sop laki-laki itu paling jelek. Itu dapat, mohon maaf, bahasa saya, dapat teleknya ayam. Iya kan, unta, sapi, kambing, kemudian ayam, telur. Itu akhirnya serangannya telek-telek kita. Ya mohon maaf, itu. Lalu yang senang telek-telek hanya babi. Apalagi tidur bisa pas tidur. Sehingga ada, benar pun enggak, saya ada cerita. Kebetulan di Madura itu. Betul datang, Pak. Datangnya awal. Cuman di belakang tidur. Setelah itu iqomah baru bangun. Ya ngomel-ngomel. Ini bikin apa ini? Di depan nggak ada khutbahnya. Bangun. Bangun juga iqomah. Ya Allah. Bangun Pak ini. Ayo lihat Pak Is. Tuh, Pak Is nggak boleh lihat ya. Tuh. Kalau saya kan khotib tahu. Lebih banyak yang tidur Pak. Daripada yang melihat khotibnya. Ya, tidur Pak. Kan musuh itu. Saya tahu. Sunahnya kalau khotib itu berkhutbah, lihat khotibnya. Supaya apa? Setannya tidak mengganggu. Dilihat. Pak. Ngantuk boleh, tapi nggak boleh tidur. Ngantuk itu manusiawi. Ngantuk. Ya. Tapi dijaga. Orang lupa. Setannya salah. Tapi kalau kamu mimpi terus, setannya senang itu digendongi. Tak gendong, tak gendong, ya, dikentuti bisa. Terus, terus, terus. Moro-moro iqomah, bangun, Pak. Bukan khutbah ya. Waktu Allah. Makanya jangan sampai nanti Allah menjerumuskan kita ke neraka. Nah, ini paling penting. Nah, larangan ini berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan adanya tuntutan karena melanggar perjanjian dan merusak jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mengandung dua kemungkinan. Pertama, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, apalagi berjamaah, maka ia memperoleh jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas bagi siapapun untuk menyakitinya atau menzaliminya. Jadi kalau ada orang sholat rajin, sholat subuh berjamaah lagi, kemudian ada orang tolim, itu berarti bermusuhan dengan Allah. Karena itu jangan dijamin oleh Allah. Ya Allah. Siapa yang menzalimi dan menyakitinya, maka Allah akan menuntutnya. Dan Allah akan menuntut besok yang telah melanggar jaminan tersebut, karena dijamin oleh Allah. Maka yang kedua dari hadis tadi, janganlah kalian meninggalkan sholat subuh, apalagi
termasuk juga sholat subuh berjamaah. Karena dengan perjanjian antara kalian dan Tuhan kalian menjadi khusyuk, sehingga Allah akan menuntut kalian karenanya. Barang siapa yang melakukan itu, artinya tidak sholat subuh, maka Allah akan mendapatkannya dan menjerumuskannya ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, terlindung dari neraka jahanam. Makanya ketika sholat tahiyat akhir, jangan lupa doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni, ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah. A'udzubika, kepada Engkau ya Allah, min adzabi jahannam, dari siksa azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal atau pengembara yang dusta. Jangan lupa, Pak, saya nggak bisa dulu belajar, nggak bisa minum dalam hati, nggak apa-apa. Cuman jangan di dalam hati terus. Nanti juga masuk surga oleh Allah, ya dalam hati saja masuk surga. Tapi jahatmu masuk neraka, kan repot. Makanya belajar sedikit-sedikit itu ada archie. Cuman sekarang sudah jadi kitab kuning, Pak, nggak pernah dibuka. Nggak ada orang buka. Dulu saya datangkan itu, sekarang sudah kuning. Saya nggak pernah dibuka itu. Di situ sholat kita itu ada semua itu. Ya minimal itulah diperbaiki. Karena sholat yang sangat penting. Udah yang lain-lain mau ikuti nanti. Semua jamin-jamin. Ini hadisnya awal yuhasabu min al-abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang kita ditanya, kan ya ada yang lain, tapi sholatnya, sholat ini ibadah yang lain tuh bukan surga nunut mereka katut. Nah, ada itu Pak. Dia enakin, nggak ada orang ikut suaminya surga, dia ke surga, belum tentu istrinya Nabi Lut, suaminya Asia, surga, anaknya Nabi Adam, surga, umnya Nabi Muhammad, surga. Wah, lengkap itu, nggak ada. Ya enak ya, surga nunut neraka bisa Pak itu, tahu dari mana itu, ngentut barangkali terakhir itu. Kalau mungkin bisa menunut. Barang siapa yang melakukan itu maka Allah mendapatkannya, bukan dalam bintalik. Di antara pelajaran dari hadis tadi ada 4. Pertama, memberikan motivasi yang kuat untuk menunaikan sholat subuh. Lebih-lebih, ayo, karena sholat subuh itu jadi ukuran. Sampai-sampai ketika pasukan perang mau menaklukkan Konstantinopel itu, Pak, panglima perangnya, atau rajanya itu, lihat dulu sholat subuhnya, dilihat. Masih sedikit, nggak jadi nyerang. Kalau sudah banyak sholat subuh berjamaah, baru dia. Kenapa? Karena ternyata kekuatan umat Islam dari sholat subuh. Kita penting, maka kita bahagia, alhamdulillah, kalau bisa sholat subuh berjamaah itu. Lagi rutin, luar biasa itu. Ini motivasi dari hadis. Yang kedua, penjelasan yang besarnya dan keutamaan rahmat Allah terhadap kita umat ini. Kalau Allah menjadikan sholat subuh memiliki keutamaan yang agung. Selain disaksikan malaikat, pahalanya besar, jaminan Allah. Kurang apa itu? Jamin oleh Allah. Kalau sudah Allah yang menjamin, yang lain sudah ada apa-apa.
Yang ketiga, penjelasan bahwa Allah akan membalas orang yang menyakiti hamba-hambanya yang soleh. Karena dijamin oleh Allah. Ada orang dolim sekarang, pemimpin kita dolim, tapi kok gak aja? Oh, tunggu, pasti nanti itu. Yakin lah. Kalau gak di dunia, di akhirat. Ada contoh Pak, mulai Fir'aun sampai terakhir pemimpin Turki dulu sampai namanya itu. Sampai sekarang tidak diterima bayatnya oleh bumi itu. Itu kan pemimpin dolim. Oh, lepas jangan khawatir, pasti mati kan. Pasti suatu ketika pasti mati. Gak ada yang sempat mati itu. Ain mata yudrikumul mautu wa kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana kamu saja berada, artinya walaupun kita kuat, nanti suatu ketika maut akan mendatangi kamu. Walaupun tuh fi burujin musyayyadah, walaupun kalian ada di benteng yang sangat kuat, bersembunyi Pak dalam benteng, buat benteng supaya malaikat tak masuk. Malaikat memang bisa nembus semua. Setan aja bisa nembus kok, apalagi malaikat. Yang keempat, menegaskan bahwa tidak ada suatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di bumi maupun di langit. Tidak seorang pun yang bisa luput dari Allah jika Allah hendak memberi balasan. Tunggu balasannya. Maka beginilah kalau ada orang yang berkata, sesungguhnya bagi orang-orang yang menjaga sholat subuh ada ganimah. Ganimah dulu keuntungan Pak. Dia setelah perang itu ada pembagian ganimah. Sampai-sampai ketika perang Uhud, umat Islam hampir kalah kan gara-gara kerebutan ganimah itu, pesan perang. Di sholat subuh itu ada ganimah yang sangat besar yang tidak didapatkan bagi orang yang tidur. Makanya mengapa dalam sholat subuh ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Ini naiknya juga panjang Pak. Itu berempat. Mana Naomi kan, Naum itu panjang Dayak. Jadi kalau ketika kita as-sholatu khairum minan naum agak banyak sedikit. Sama dengan as-sholatu kan agak banyak sedikit, dua ketukan. Tuh. Dengan as-sholatu khairum minan naum itu salah. Itu dalam nanti tanya Pak Fauzi atau Pak Edi yang lebih ahli. As-sholatu khairum minan naum. Ayo sholat. Kenapa? Karena sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini jelaskan itu. Cuman kalau mau yang benar, as-sholatu khairum minan naum itu adil yang pertama ketika dulu Umi Maktum katanya. Tuh, mau yang benar sekalian. Kalau dulu di tempat saya ada musola, pas saya bapak angkat saya yang ngajari saya yaitu musolanya. Jadi adanya cuman orang karena nggak tahu mana bengok-bengok Pak nyalahin. Itu tetap ya itulah kita itu. Coba nyalakan juga nggak tahu dan nyalakan orang lain gitu. Minimal bertanya lah. Loh, kok adanya sebelum subuh? Nah, dijelaskan, belajar. Tapi karena kita umum ya pakai seperti itu. Nah, tidak tahu nanti. Allah a'lam. Dan itu pendapat ulama. Jadi kalau zaman Rasulullah seperti itu. Jadi adanya memang dua kali. Tapi yang pertama sholatul khairum. Nah, kira-kira berapa? Kalau kata Rasulullah itu 50 ayat. 50 ayat kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Itu setengah jam lah. Kalau yang super cepat 10 menit. Kalau Pak Endi bisa setengah jam. Pak Fauzi setengah jam. Saya seperti jam. Saya coba itu kan ngaji 50 ayat. Tapi kalau tartil betul bisa setengah jam bahkan 1 jam. Maka maksimalkanlah kalian dalam menunaikan sholat pada waktunya. Nah, kita saling mengingatkan ini.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu adalah perdagangan yang menguntungkan kita semua dan tidak akan merugi. Jadi kalau bisa saudara kita, teman kita, keluarga kita ajak. Pak, nah ini ada pertanyaan. Pak, bagaimana kalau perempuan? Perempuan itu sholatnya kan lebih utama di rumah. Tapi kalau masjid nggak apa-apa. Habis Pak. Kan. Belum selesai kan terakhir nih. Ada dari Pak Fauzi. Dikit. Jadilah teladan bagi anak laki-laki perempuan ini agak cepat sedikit kan. Ya ini, hebat ini. Semoga Allah menolong kita semua untuk menunaikan sholat subuh pada waktunya serta sholat berjamaah. Tapi jauh waktunya pada seluruh sholat. Karena ini akhir ucapan Nabi. Sholat kata Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah urusan hamba. Allahu a'lam bishawab. Hemat dari Pak Fauzi. Ustaz Fauzi mengatakan, ini mesti surga itu harganya mahal. Tetapi buat orang miskin bisa membeli surga. Makanya baik kaya maupun miskin saya tambahin. Karena surga tidak dibeli dengan banyaknya harta atau uang, kata Pak Fauzi. Kenapa? Surga itu bisa dibeli dan dibayar dengan takwa. Takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi kalau kita sholat subuh, berarti kita bertakwa, insya Allah kita akan ada jaminan masuk surga. Minimal kita harus ingin masuk surga. Nah, ini kata Pak Fauzi ya kan, mahal harganya. Makanya kenapa sholat subuh sedikit? Karena memang mahal Pak, berjamaah. Mahal kan harganya mahal, harganya sedikit. Kalau kita beli sesuatu yang kan sedikit itu. Coba orang yang punya Alphard, berapa orang Pak? Di Jepang. Sudah nggak ada. Ya kan? Mahal. Makanya kayak di Alphard Pak. Kalau Mariati punya, tapi anaknya namanya Alphard. Ya, Mariati punya itu Alphard. Apalagi saya yang ngomong sepeda motor tahun 2005 sudah listrik nggak apa-apa, yang penting punya. Saya kira para jamaah dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan lanjutkan karena ini penting ya. Kita lanjutkan dengan fardu sholatnya sudah ada sebenarnya. Mari kita akhiri dengan doa khutbah majelis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.